kira update-nya seperti apa, karena saya juga ingin beda ya ketika ada informasi secara online dengan offline itu pasti beda gitu. Pasti lebih menusuk gitu ya dalam hati kita sehingga kita bisa lebih semangat lagi insya Allah. Jadi update, kemudian kira-kira nanti kedepannya seperti apa. Walaupun saya juga tadi udah ngobrol banyak juga dengan Pak Hari gitu ya, nanti seperti ini, nah kita akan dengarkan bareng-bareng gitu. Itu saja sebagai pembuka dari saya. Mangga atur nuhun. Iya, harapannya sih Kang Asdin ya, harapannya nanti teman-teman di sini bisa menduplikasikan home sharing juga di rumah, meskipun 3 orang, 4 orang, buat menduplikasikan hal yang sama. Nah itu akan sangat berdampak nanti ke bisnis yang teman-teman sekarang gelutin. Nah langsung aja kali ya, jadi beberapa waktu yang lalu kita telah memunculkan beberapa program mutakhir lah, program yang sangat powerful, yaitu pertama kita luncurkan aplikasi Tikon, Kang Sin. Kenapa kita galakkan lagi produk berbasis digital? Karena produk berbasis digital ini trennya nggak akan mati dan dia dijualnya lebih mudah. Kita produksi sekali, jualnya bisa berkali-kali. Teman-teman masarinnya juga gampang, nggak perlu kirim produk, betul nggak kan? Nggak perlu kirim produk. Nanti modul-modul itu bisa dikontribusikan aktif dari para mitra, Kang. Jadi kayak semacam dulu tuh sebelumnya ada Petri Academy. Nah Petri Academy juga kita insya Allah kita hidupin lagi dalam program. Nah, yang udah download aplikasinya siapa? Ya, atau yang belum deh, yang belum, udah pada download ya. Jadi sebenarnya Tikon ini sudah bisa di-download oleh non mitra. Jadi kita kalau misalkan ada misalkan orang mau nyobain aplikasi Tikon, itu sebenarnya udah bisa di-download tanpa harus jadi mitra dulu. Nanti akan ada ID, dia akan di-generate ID. Nah itu dia udah bisa coba-cobain, bahkan untuk fitur yang smart ads-nya, yang iklan yang dapat uang itu, dia udah bisa dapat duit. Jadi bisa nyobain tuh langsung e-learningnya gimana, terus smart link apps itu apa. Nah itu nanti kita akan kembangkan coba di aplikasi yang e-learning, inspirasi sama IoT. Nah IoT ini seru nih. Pak Hari beberapa waktu yang lalu lagi matengin terus produk-produk IoT kita. IoT itu Internet of Things, di mana kita misalkan nih lampu dia bisa mengontrol alat-alat elektronik yang berbasis infrared, yang ada remote. Jadi misalkan lampu nih taruh di tengah, ada TV, dia kan pakai remote, nah itu bisa dikontrol. Ada AC kan pakai remote, bisa dikontrol juga. Semua yang berbasis infrared itu bisa dikontrol. Nah itulah kecanggihannya nanti IoT. Nah kayak gimana penjelasannya Tikon ini, kita coba lihat video yang berikut ini. Persembahan kami berikutnya tepat di tahun ke-7 kami berkiprah untukmu Indonesia. Sebuah aplikasi bernilai spesial sebagai penghubung aktivitas harian dan keunikan dunia digital dengan sentuhan 7 tren layanan pintar seperti Smart Link Apps, Smart Bayar Nanti, Smart Ads, Smart Komunikasi, Smart E-Learning, Smart Inspirasi, serta Smart IoT, menjadikan Tikon ekonomis, praktis, dan solutif.
Jadi itu tadi adalah wadah yang akan menjadi wadah produk-produk kita yang berbasis digital, Kang. Jadi Tikon ini ke depannya akan menjadi wadah produk-produknya Traininate yang berbasis digital. Nah, produk fisiknya kan udah ada tuh. Produk fisiknya ada B Imun, InnoLife, ada B Cardio dan lain-lain. Nah, insya Allah nanti Tikon ini juga jadi penghubung, salah satu penghubung untuk produk yang IoT. Dia produk fisik tapi teknologi juga. Nah, itu akan disambungin dengan Tikon. Nah, selanjutnya adalah sebenarnya kalau teman-teman yang di sini udah rata-rata udah pada join mitra bisnis, info yang berikutnya yang kita ingin sampaikan adalah promo GX. Nah, kayak gimana promo GX itu? Nanti akan dijelaskan detail sama Kang Ihsan. Silakan, Kang. Sebelum saya menjelaskan tentang promo GX, kira-kira nih saya ingin nanya, ketika teman-teman rekan-rekan ini melihat kehebatan promo GX, kira-kira bikin semangat nggak? Semangatnya 100% apa 1000%? Jadi gini, kita asumsikan dulu analoginya gini. Kalau kita ingin punya rumah nih, ya, harganya misalnya 500 juta, ya, analoginya gitu, 500 juta. Kira-kira untuk mendapatkannya ada berapa cara? 1, nyicil. Oke. 2, nabung. 3, 3, usaha. Yang keempat dapat warisan 500 juta. Nah, cuma 4 ya. Orang luaran sana berarti hanya 4 cara. Betul nggak? Yang normal. Ini abnormal, ini luar biasa. Jadi konsep analogi GX adalah kita ini nabung rumahnya itu by kerja kita. Contoh gini, berapa poin pasang untuk dapat expander? Oke. Nah, 250. Berita baiknya ketika ada promo Ayla 300 dapatnya 3 mobil. Aylanya 2, satunya expander. Artinya apa? Yang 2 Aylanya mau ke orang lainin, mau ke anak kitain. Nah, oke, ya kan? Jadi ya gini, poin pertama adalah 1 KTP kita 1 account, itu poin pertama. Yang kedua adalah untuk keluarga, ya, walaupun belum jomblo, walaupun masih jomblo, sorry, walaupun masih jomblo, jadikan yang kedua kita, yang ketiga kita adalah ibu bapak kita. Bikin mereka bahagia. Kita siapkan bagaimana menciptakan hasil. Kan kalau kita jumlahkan expander berapa? 250 juta lah ya, 270-an. Terus Ayla 100 lebih ya, 115. Jadi kalau dijumlahkan kurang lebih menjadi 500-an juta. Dapat ya analoginya ya. Jadi kalau orang lain mau beli rumah, mau beli mobil harus 4 tadi. Nyicil, ya, nabung, dapat warisan, dan tadi apa ya? Ada 4. Usaha.
analogi. Dapat nggak analoginya barusan? Dapat. Jadi artinya kalau promo GX itu adalah satu-satunya cara ya yang bisa kita lakukan dengan menabung poin tadi oleh usaha kita. Contoh, dan itu pasti hasilnya. Pasti hasilnya. Kenapa? Contoh misalnya kalau kita bisa menciptakan 10 poin per bulan ya, artinya sudah pasti kita dapat kapan? 25 bulan. Sudah pasti. Artinya kalau mitra kita masing-masing bisa melakukan hal yang sama dengan kita, bukan 25 bulan lagi. Berarti bisa jadi 2 bulan setengah. Itulah hebatnya duplikasi. Dan saya yakin di bawah mentor leader-leader yang luar biasa, Kang Asdin gitu ya, dan semuanya, saya yakin ciptakan konsep, ciptakan duplikasi. Jadi kekuatan itu luar biasa. Kalau sudah ada konsep, ada duplikasi, akan sangat eksponensial hasilnya. Ya, jadi ini yang harus sama visinya, sama paradigmanya antara kita dengan calon mitra kita. Jadi kalau melangkah itu, kalau yang khusus yang GX itu pasti poinnya kan tidak hangus, terakumulasi. Jadi di mana lagi kalau nabung poin, akhirnya dapat mobil. Oh ada Pak di tempat lain. Oke. Perusahaannya valuasinya berapa? Kalau kita sekelas bank, Paytrade itu sekelas OVO. OVO valuasinya 40T, tapi bakar uangnya gila-gilaan. Kita belum nggak bakar uang aja, bakar semangat aja, karena semangat jihad ya, 4T bayangkan. Luar biasa. Jadi luar biasa. Saya sangat mengapresiasi para leader ya. Bagaimana iklan sendiri ya, sampai habis mungkin jutaan ya. Nah, itu luar biasa. Bagaimana menciptakan value. Nah, jadi saya ingin gini, misalnya gini, kalau kita nabung nih, jadi kalau misalnya dengan perusahaan lain, oh perusahaan kami ada, produknya hampir sama malah, oke, itu BPR, masih kelas BPR, kita mah kelasnya kelas bank, kelasnya 4T, ya, jadi kelasnya udah kelas bank. Jadi kalaupun kita nabung, insya Allah memastikan kalau kita geraknya betul, memastikan betul bahwa kita akan dapat sesuatu. Jangan sampai kita udah melangkah, perusahaannya ke mana? Oh BPR kene, ya kan? Bank Perkreditan Rakyat gitu, omsetnya baru ratusan juta, betul miliar ya, tapi kekuatannya valuasinya itu bukan omset. Valuasi itu aset yang dinilai oleh lembaga keuangan, contohnya oleh BI. Nah, kita itu valuasinya 4 triliun. Dan itu valid ya, bukan menurut kita, tapi menurut Bank Indonesia. Jadi itu sangat luar biasa. Kita itu kuat. Paytrade itu udah luar biasa. Kita sinergi dengan Treninet itu rugi besar kalau nggak menjual value kita. Value-nya Paytrade ya. Jadi kita harus menggali itu. Karena masyarakat mungkin ya dari kemarin kita dari heboh-heboh berbagai heboh ya. Ya wajar, transisi namanya juga ya. Tapi jangan sampai kita ibaratnya tuh kendaraan kitanya sudah dibikin sedemikian rupa sangat luar biasa, kitanya masih merasa kecil ya. Padahal luar biasa, kita asetnya aja luar biasa ya. Nah, jadi pesan saya untuk program GX ini adalah bagaimana kita itu duplikasi dan dilakukan oleh semua mitra. Contohnya misal gini, saya punya anak misalnya 2, harus langsung didaftarkan. Harus langsung didaftarkan.
Yaitu kan kita sekarang mah murah ya, daftar mah 11.000 dulu ya. Langsung dulu 11.000. Nanti pas sudah laku barangnya, kan kita bisa jualan dulu, skornya disimpan dulu ya. Nah, skornya disimpan dulu, nanti langsung masukin ke anak kita. Supaya nanti apa? Supaya anak kita nanti tim yang kita bangun, anak kita ada tabungannya juga. Jadi ketika nanti 150, maka anak kita dapat AILA, anak kita yang kedua dapat AILA, kitanya apa? Expander. Pertanyaannya adalah di sini siapa yang cukup puas dengan 2 AILA dan 1 expander? Nah, artinya gini. Nah, jadi kalau tadi ya, kalau saya kekuatannya, jadi kita harus ngukur ya, ngukur kekuatan kita. Kalau saya kekuatannya adalah 10 pasang per bulan, berarti 25 bulan kan expander. Wah, saya kekuatannya lebih dari itu misalnya. Artinya nggak cukup 2 dong AILA-nya. Jadi targetnya menjadi 4 AILA. Yang tadinya anak kita ke-1, anak kita kedua. Nah, sudah mulai ibu kita atau istri kita. Sehingga nanti AILA-nya berapa? 4. Ya. Jadi jangan sampai gini kita bergerak ya. Jadi gini. Loh, kok AILA-nya setelah AILA kok langsung harus milih? Ya kan? Ada yang nanya tuh. Kalau AILA-nya kita milih AILA, kan sudah stop di AILA kan? Nah, itu berarti belum memahami secara total. Kenapa? Karena konsepnya itu bangun dulu konsepnya, susun strateginya. Contoh gini, kemampuan saya cukuplah 2 AILA 1 expander, ya sudah kita ya plus anak kita 2. Cepat-cepat 1.750 pasang beli 1.750 beli. Kan itu tabungan, ingat. Bukan bukan poin hangus. Itu betul-betul seperti kalau melangkah ya. Kita berarti kalau dilangkahkan berarti kita harus melangkah 250 langkah kan. Jadi ketika anak kita daftarkan dan anak kita 1.750 itu sudah langkah ke 1. Berarti tinggal 249 langkah lagi. Bayangkan kalau masing-masing keluarga nanti seperti itu. Jadi kita itu bukan merekrut 250, bisa jadi cuma 10 keluarga. Itu kalau yang bisa hanya ingin 2 AILA dan 1 expander. Nah, roadmap-nya, konsep misalnya strateginya misalnya saya bisa berkemampuan 4 nih. Langsung diinikannya adalah 4 anak-anak kita atau ibu kita, ayah kita, anak kita 2 misalnya. Jadi langsung 4. Gitu. Maka setelah 4 berarti kan akan mendapatkan 3 expander sekaligus. Gitu. Jadi expandernya 3, AILA-nya 4. Jadi kita harus menentukan dulu nih roadmap-nya, jalannya kita mau kemana. Cukuplah 3 mobil. Ya sudah, itu sangat paling ringan. Jadi kalau misalnya ada perusahaan lain, ibaratnya wah itu cuma sampai expander. Nah, di tempat lain apalagi 100 sekian cuma dapat motor, ya. Kita sebut nama atau jangan, nggak perlu ya. Kayaknya mentornya Kang Asdin ya. Jadi kalau gini, kalau dengan saya sebut aja dengan Pak Suroto, insya Allah beliau kenal lah dengan saya. Nah jadi kalau bicara itu by konsep, jangan adu argumen. Ya kita nih Pak Hari dan saya ketika komunikasi ngehadirin AILA, ya Pak itu harus hadir AILA. Karena itu tembakan supaya apa? Supaya kita itu memastikan dapat mobil yang paling rendah 100 kan 150 lebih gampang kan. Nah tapi itu untuk anak kita aja, kitanya expander. Betul?
Ya, daripada 100 dapat motor. Kan uangnya hampir sama, 1,5 juta. Ya. Kita 1,750.000, harganya pun lebih murah, ya. Harga kalau misalnya di ecer ya, harganya lebih murah. Head to headnya, waduh, kalau udah head to head, insya Allah lah, kalau mereka mau ini apa, head to head sistem, insya Allah kita udah apa, juaranya, ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kenapa konsepnya expander, karena itu promo. Strategi kita kalau promo itu jangan panjang, jangan sampai rumah mewah. Kalau sampai panjang berarti yang paling bawah paling berat. 100 aja cuman motor. Jadi kalau promo itu harus pendek, gitu. Maka apa namanya, kalau promo itu, nah sekarang pertanyaannya gini, hebat promo, hebat reguler. Promo, ya. Jadi reguler itu latihan jualan, ya. Oh ya, satu hal lagi, insya Allah nanti juga saya koordinasi dengan Al dan bagian legal. Kita juga akan fokus untuk mengantisipasi yang menjual di bawah harga. Dan satu hal ya, ini para leader, para mitra, kalau menjual harga itu dolim. Kenapa? Karena mematikan mitra lain. Ya, itu dolim. Ibaratnya ginilah, kalau di warung aja, antar warung ya, ada yang ngejual minyak yang sama mereknya, tahu-tahu dia karena dapat ini akhirnya menjualnya di bawah harga. Kasihan yang warung lain. Dan itu kita insya Allah akan tegas ya yang seperti itu, karena itu sangat mengganggu kestabilan para mitra. Dan itu kita bukan konsep tumbak tembak ya, kita itu memang kita itu reseller. Bagaimana reseller tapi hadiahnya mobil kan gitu. Jadi itu harus tegas di situ. Jadi kalau misalnya nanti ada yang saya sih udah searching ya, salah satunya misalnya di Lazada itu masih ada, dan saya coba nanti ada nama saya nanya itu harga 135.000 itu seberapa, itu saya nanya. Jadi kalau memang itu kadang kan nggak langsung pakai nama mitra ya, jadi pakai toko gitu kan dan lain-lain. Jadi kita insya Allah nanti bahasa hukumnya Pak Alfian ini kan salah satu orang hukum juga, jadi nanti kalau dengan legal langsung itu bisa disomasinya langsung ke kepolisian, itu kasihan lah ya kalau sampai ke situ. Kita nanti antar mitra aja, tapi itu kita insya Allah fokus. Kenapa? Karena dengan seperti itu menjadi clear buat mitra, jadi tenang kan. Dan untuk yang terutama yang hadir di sini, bagi yang menemukan lapor aja ke kami ya, yang khususnya nanti ke jalur kita, ke Pak dan ke saya, supaya kita tindak lanjuti. Yang ke satu, yang kedua, kita jangan melakukan itu. Ya, kita istilahnya gini lah. Kalaupun kita belanjanya Viakra misalnya, kan itu expire-nya nggak ada expire malah ya, jadi lama. Ya sudah, kalau belanja simpan aja. Dan itu pun barang itu kalau Viakra itu barang substitusi. Jadi yang harusnya beli premium itu 20.000, ketika pakai Viakra cukup 15.000, bahkan mungkin dengan isi 12.000 juga kilometer jarak yang ditempuh bisa lebih, malah bisa lebih efisien. Jadi istilahnya daripada beli premium, lebih baik beli premium yang 20.000 jumlahnya 20.000, lebih baik 12.000 plus Viakra itu. Jadi kalau mau jual murah, pertama zolim, yang kedua ngapain? Kan bisa dipakai juga oleh kita. Karena tadi harusnya beli bensinnya 20.000, sekarang cukup aja 12.000 gitu kan, tambah Viakra. Jadi betul-betul itu konsep nabung yang luar biasa, konsep pindah belanja ya. Jadi khusus tentang Viakra itu sebenarnya bukan pengeluaran, tetapi memindahkan
belanja yang tadinya premiumnya harus 20.000 menjadi hanya 12.000 plus biaya kera. Jadi ya simpan aja daripada ngejualnya harga di bawah. Jadi kalaupun nanti konsumen mau beli ya kalau mau murah ya jadi member aja kan gitu. Jadi estafetnya dapat. Ya jadi kembali ke GX ya itu ya. Jadi sekarang yang belum menyusun ya langkah mau berapa ailanya. Jadi pertanyaannya bukan berapa titik karena kita itu omset. Ya. Kita itu omset. Yang penting kita mau berapa aila nih. Kalau 2 expander 1 berarti nanti anak kita daftarkan kan nanti omset kan udah gitu omset. Bukan kakinya harus berapa gitu. Itu masa lalu lah itu udah kalau handphone mah udah BlackBerry itu ya. Jadi udah masa lalu. Ya kalau masih yang di tetangga sebelah Pak masih pakai kaki BlackBerry itu ya. Gitu ya. Jadi nanti omsetnya berapa, valuasinya berapa? Apa valuasi gitu ya. Oh, berarti BPR gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya pakai sistem itu kita mah udah ke depan ya. Itu masih BlackBerry gitu ya. Jadi untuk GX gitu ya. Mudah-mudahan penjelasan cukup ini nanti ada tanya jawab di akhir ya. Siap. Yang paling penting adalah yang belum mendaftarkan anaknya daftarkan karena gini. Ini mungkin mitra banyak yang bingung antara Training.net dengan Paytrend. Paytrend itu harus KTP. Ya, kalau Training.net anak juga bisa. Tuh, udah pada paham yang sudah mengaktifkan Maya. Oke ya. Jadi pembayarnya nanti kan yang sudah ber-KTP. Jadi uangnya ke kita keneh gitu. Cukup ya. Ya. Jadi biasanya gini Kang Ihsan, teman-teman di mitra di lapangan tuh pada nanyain Kang, pintu masuknya gimana nih kalau kita masarin GX kan gitu biasanya Kang ya. Kang Hasin juga mungkin punya pengalaman di sharingin seperti itu kan. Nah, di kita nih sebenarnya udah pada tahu kan ada pendaftaran yang harganya cuma 11.000. Itu sebenarnya pintu masuk buat teman-teman semua masarin. Gimana sih caranya? Nah, itu kan nanti kita tes market dulu Kang Ihsan ya. Tuh koreksi kalau saya salah ya. Jadi kita mesti tahu dulu siapa orang yang kita prospek. Karakternya seperti apa? Apakah dia emang butuh bisnis atau memang cuma butuh produknya doang? Kalau misalkan dia butuh produknya doang, misalkan saya butuh BIMUN aja satu, butuh imunitas, tapi kita tawarinnya GX juga agak berat. Jadi komunikasinya mesti secara bertahap. Nanti begitu dia ada interest, kalau misalkan dia sama bisnis, nggak usah banyak ngomongin GX saja. Oh, gue mau join, nggak pakai lama tuh 5 menit juga closing. Tapi kalau misalkan kita teknik pendekatannya, misalkan teknik pendekatan komunikasi, oh ini orang butuhnya apa sih gitu. Kan biasanya kan kalau kita berbisnis tuh kita pelajari dulu karakter partner bisnis kita. Ini orang kebutuhannya apa sih gitu. Begitu kita udah tahu kebutuhannya, kita colek dikit pasti mau. Karena kita udah tahu apa needs-nya yang bersangkutan. Nah, sebenarnya 11.000 ini adalah pintu masuk. Nah, insya Allah nanti kita akan keluarkan brosur yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk promosi. Jadi brosur itu berupa digital dulu yang bisa di-download di website. Nah, nanti tools-nya apa aja kita bisa cek bareng-bareng. Nah, terkait dengan GX ini nanti kalau ada pertanyaan di sesi akhir aja Kang ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah saya mau kasih tahu bahwa di bisnis Training.net ini, di bisnis direct selling kita tuh punya tools-tools yang sangat powerful yang seperti saya bilang di atas. Apa contohnya? Ada rekomendasi placement. Mungkin yang udah pernah main di multi level, mungkin yang tempat lain, nggak pernah nemuin hal ini. Rekomendasi placement. Jadi ada placement yang direkomendasikan oleh sistem. Kalau kita ngelihat satu-satu kayak Kang Asdin, Kang, signature, udah gede juga jaringannya. Nah, kan mesti nyari satu-satu tuh mau ditaruh mana nih gitu kan. Dan itu mesti klik. Nge-placement satu orang aja bisa sejam gitu kayaknya. Bener gak?
Nah di kita ada rekomendasi. Rekomendasi ini udah ada algoritmanya. Jadi kita set berdasarkan sistem. Di mana skor terkecil, disitulah dia akan masuk. Jadi bukan pohon ya. Jadi sistem yang sekarang itu kan by score. By skor yang dari produk. Jadi meskipun pohonnya mungkin ya gedean sebelah kiri, tapi skornya gedean sebelah kanan, maka dia akan nambah ke skor yang paling kecil. Karena di situ potensi akan terjadi bonus pasangan, bonus BPK dan lain-lain. Nah, itu salah satu contohnya fitur rekomendasi placement. Terus ada yang kedua adalah fitur produk berupa voucher yang tingkat fleksibilitasnya itu tinggi sekali. Kenapa dikatakan fleksibel? Karena ketika kita beli produk dalam bentuk voucher, itu bisa ditransfer loh produknya ke mitra lain. Skornya kita bisa klaim duluan atau ditransfer, diklaim ke mitra kita yang ada di bawah. Misalkan kita butuh produknya aja, skornya lempar ke bawah deh biar jadi skor grup. Karena skor itu kan ada dua kan ya, skor pribadi sama skor grup. Yang jadi penentu kita mencapai bonus, komisi dan lain-lain itu adalah skor grup. Jadi kalau misalnya kita belanja butuh produknya doang, skornya tambahin aja ke grup. Nah itu ya. Jadi yang pertama rekomendasi placement, yang kedua adalah transfer voucher plus transfer skor. Nah, cek. Ya. Nah, yang ketiga adalah transfer mentor. Transfer mentor nih gunanya apa sih sebenarnya? Sebenarnya untuk membangun generasi. Jadi tujuannya Bapak Ibu berbisnis di Training.net dengan menerapkan pola reseller berjenjang. Kita kan kayak misalkan kita join bisnis ini adalah pola pikir utamanya adalah gue mau nambah penghasilan, bener. Menambah penghasilan dengan ngikutin sistem yang udah disiapin, produk yang udah disiapin, terus bonus, skema dan lain-lain udah disiapin. Tujuan akhirnya adalah kita mencapai passive income dengan cara kerja keras dulu lah setahun 2 tahun, abis itu kita passive income, bener nggak? Ya, sama lah kita juga kayak gitu semua. Pengennya, tapi nggak mungkin ketika kita join naruh duit sekian, diem terus dapat duit kan agak aneh ya Kang ya. Itu udah masuk kategori investasi. Investasi nggak mungkin dapatnya gede, dan itu polanya investasi yang diakui itu bisa cek di OJK lah apa aja jenis investasi. Nah kalau di dalam bisnis direct selling di mana-mana kita mesti kerja. Kayak Kang Asdin ini mungkin repot dulu Kangnya di awal Kang ya ngebangun sistem, tapi begitu udah nyampe di titik tertentu dia akan cukup untuk mengelola, memberikan pelatihan, memberikan bimbingan, tinggal gitu aja. Nah mindsetnya kan sama, ketika kita membangun sebuah bisnis direct selling atau bisnis multi level, itu kita akan bekerja dulu kurang lebih bekerja keras lah ya, insya Allah kita bekerja keras selama 1-2 tahun, habis itu kita dapat hasilnya. Nah pola transfer mentor itu mensupport ke arah situ, mensupport ke arah generasi. Jadi ketika kita dapat mentor nih, kita transfer aja ke mitra kita yang di bawah misalkan, nih orang aktif. Kenapa? Karena kalau ditaruh doang, nih orang nanti nggak dapat apa-apa. Misalkan saya closing Kang Asdin sama Kang Ihsan. Saya taruh di grup 1 dan grup 32. Kalau di kita grup 1 dan 32 ya, cabang 1, cabang kiri dan kanan lah. Saya taruh tuh langsung. Terus saya dapat lagi, misalkan Pak Asep, saya dapat Pak Asep. Pak Asep kan harus di placement. Ditaruh di mana? Pertanyaannya ini tuh. Ditaruhnya, kalau misalkan saya kayak konsep yang lama Kang, itu adalah spill over. Saya taruh aja di bawahnya Kang Asdin, tapi sponsornya saya tetap. Nah, ini ketika misalkan Kang Asep berkembang, Kang Asdin yang ikut di grup saya nggak dapat apa-apa. Kan kita nggak mau kayak gitu ya. Saya kan ngajak Kang Asdin kan berharap kita bisa sukses berjamaah bareng-bareng gitu Kang ya. Dapat sesuatu juga bareng-bareng. Tapi begitu Kang Asep saya sponsori sendiri, maka saya doang yang dapat. Nah, konsep transfer mentor ini mengakomodir Kang Asep, nanti mentornya Kang Asdin ya. Bener closingnya sama saya, tapi nanti mentornya Kang Asdin. Nah, itu memungkinkan seperti itu transfer mentor. Dan ini bisa dicek di tempat lain ada apa enggak? Kayaknya enggak ada. Enggak ada nih transfer mentor. Gunanya apa? Nanti biar kenal juga sama Kang Asdin, biar kenal juga sama saya, biar nanti bisa gede bareng kan enak ya. Nah itulah fitur-fitur unggulan yang kita siapkan buat teman-teman mitra semua. Nah
Terus apalagi Kang Ihsan? Mau ditambahin? Silakan. Saya lebih ke dalam lagi. Jadi artinya gini, bonus utama kita ini adalah bonus salah satunya ya. Kita nanti bahas satu-satu. Satu adalah bonus unilevel atau kalau bahasa ininya bonus generasi. Jadi kalau bonus generasi itu akan terjadi kalau dulu nih mau dimanapun di seluruh sistem multi level biasanya itu bonus generasi itu by sponsor kan, by sponsor. Jadi misalnya sponsornya saya, maka generasi menurut sponsor di atas saya berarti saya itu generasi satunya kan gitu. Nah artinya kalau misalnya saya mensponsori Kang siapa? Irfan gitu kan, berarti Kang Irfan itu adalah generasi satunya saya. Nah, tapi ketika saya mensponsori Bapak siapa? Pak Win. Nah, ketika saya mensponsori Pak Win, nah, berarti Pak Win tetap masih generasinya ke generasi satunya saya. Artinya walaupun saya tusuk sate ya istilahnya, saya Pak Win ini tusuk sate ke Irfan, Kang Irfan, dapat nggak Kang Irfan unilevel? Padahal tadi padahal di bawahnya Kang Irfan bahas suka kalau saya kemarin dengar itu, aduh ini mah tim titipan katanya sampai ke gitu kan? Karena apa? Tidak kecipratan bonus bulanannya, ya kan? Padahal luar biasa nanti pada suatu titik kita ini kan hampir semua produk kita itu pasti ada bonus generasinya, ya jadi sangat besar. Itu kalau kita lihatkan angkanya, kalau masing-masing berbelanja ya bayar PLN aja itu kali 73 ya, itu kalau berkembang itu bisa ratusan juta dapat bonus unilevelnya. Nah ini Kang, ini ada nih. Ya. Nah ini kita simulasi duplikasi 2 ya, duplikasi 2. Jadi ketika kita sebagai mitra bisnis kita akan membangun 2 tim, satu di kiri dan satu di kanan. Kalau lihat di diagram itu cabang 1 dan cabang 32 kalau masih Premier. Nah, kita ketika membina 2 ini melakukan hal yang sama, duplikasi 2 juga. Nah, maka diagramnya akan seperti ini. Di generasi 1 kan, di cabang 1 dan 2, nah ini 2. Nah, ketika kita membangun dengan konsep atau pola yang duplikasi 2 tadi, dengan membiasakan transaksi misalkan seminggu 1 aja, beli 1 aja nih misalkan Viagra, itu ada bonus unilevel angkanya 166. Itu akan dapat dari generasi 1 sampai ini, generasi 10. Nah itu dapatnya sekian, 339.295 seminggu, 1.000. Jadi kalau misalkan nambah kopi, nambah ini misalkan sebulan tuh dia transaksi 4 produk, maka di kedalaman keempat aja kita udah dapat 500 ribuan sebulan. Di kedalaman keempat ya. Kalau misalkan ternyata berkembang terus ke bawah itu, kita bisa lihat sendiri nih, di generasi 9 aja ketika pertumbuhannya sampai ke generasi 9 kita dapat 17 juta sebulan. 17. Ini yang bonus unilevel luar biasa. Ini bonus unilevel tok, belum ya. Ini kita belum ngomong bonus komisi bonus pairing ya. Skor ketika skor grup 3575, skor grup 3575 itu dipasangin, itu dapat rata-rata indeks 20 ribuan, 20 sampai 25 ribuan. Ini belum termasuk. Jadi ini khusus bonus unilevel aja. Terus pertanyaannya gini Pak Ihsan, kan kalau dulu kan ada ini Kang, ada transaksi Paytrend, itu kan dihitung cashback transaksinya. Nah sekarang gimana? Nah sekarang masih dihitung, cuma kita nggak bisa tampilin. Jadi kalau mau disimulasikan, kita hitung aja di sini. Misal, di minggu pertama transaksi pulsa aja Kang yang paling ini ya, pulsa itu cashbacknya Rp20. Kita ketik aja di sini. Tes, nah ada 40.000. Nah habis itu misalkan token ya, token tuh 90-an ya, anggap 90 lah unilevelnya. Habis itu misalkan BPJS anggap 100.
Nanti tabel cashbacknya kita kasih. Nah ini apalagi yang misalkan cashbacknya Rp50. Tuh. Sama. Di generasi 9 aja udah 17 juta. Di generasi 10 itu 35. Jadi totalnya 70 juta. Kalau 35 kayaknya kebanyakan ya. Kebanyakan ya. 17 ya lah cukup lah. Padahal itu hanya dari membayar BPJS, membayar BPJS. PLN. Itu transaksi yang memang kebutuhan sehari-hari gitu, yang memang harus wajib dibayar. Dan wajib. Tinggal kita arahkan ketika jadi mitra bisnis, arahkan transaksinya pindahin aja ke Paytrend kan gitu. Nah semudah itu kita bisa dapat bonus Unilevel sebesar ini gitu. Ketika kita berhasil membangun duplikasi 2 yang tadi. Duplikasi 2, bawahnya ajarin juga duplikasi 2 gitu. Nah, saya tambahkan, jadi gini, ketika generasi konsepnya lebih ke seperti tadi. Jangan sampai kita nusuk sate gitu ya, tapi generasinya enggak ngebantuin Kang Irfan. Itu poin pertama. Yang kedua, kita daripada bingung 1, 3, 2, kita kiri kanan aja, grup kiri, grup kanan. Ya. Jadi apal grup kiri misal Kang Irfan, grup kanan Kang Asep gitu ya, Pak Asep. Sudah. Oh, berarti nanti strateginya hanya tinggal untuk mengejar reward ya itu ya. Jadi simultan. Ketika transfer mentornya jalan, nanti kan estafet tuh semuanya bakal estafet. Kang Irfan akan melakukan yang sama ketika di belakang Pak Asep, siapa namanya Pak Kang? Pak Win. Nah, hal yang sama, misalnya Pak Win tuh disponsori oleh Kang Irfan, maka transfer mentornya ke Pak Asep kan? Pak Win, ya gitu ya. Jadi jangan sampai ke Kang Irfan lagi gitu, jangan. Jadi sponsornya kan tidak mengganggu, bonus sponsornya tidak terganggu kan. Kalau dulu karena bonus sponsornya terganggu, akhirnya dan sistemnya tidak ada, akhirnya kan bonus sponsornya tetap kita. Kalau sekarang mah bonus sponsornya tetap Kang Irfan, tapi bonus transfer mentornya tetap ke generasi kita selanjutnya. Jadi simultan sehingga tetap kelipatan 2, nya jalan, generasinya juga jalan. Jadi tetap 2, 4, 8 itu bertahap. Makanya nyambung ngeling dengan tadi bahwa rekomendasi placement. Nah, yang jadi catatan langkahnya itu jangan placement dulu. Kalau memplacement dulu maka sudah nggak bisa transfer. Gitu. Jadi konsepnya itu kalau mau transfer mentor, langkahnya itu transfer mentor dulu. Nanti berarti akan dilakukan placementnya itu oleh yang, karena dikit di Kang Irfannya jadi hilang tuh namanya, pindah ke betul Pak Win gitu kan. Nah dari Pak Win di placementnya maka itu udah otomatis posisinya di situ. Jadi udah nggak bisa ditransfer lagi. Saya melihat masih agak, kemarin saya coba ke bawah gitu ya. Oh ini ada miss juga nih, misleading informasi nih. Ini harus disampaikan juga. Jadi ada beberapa ya, pertama kebingungan Paytrend dengan Trainingname, itu bisa nggak daftar atas nama anak? Nah ini kita sudah jawab, yaitu beda ini mah pembayarnya gitu. Paytrend itu kayak banknya gitu ya, membayarnya. Yang kedua adalah tadi transfer mentor itu harus melakukannya transfer mentor dulu, baru placementnya oleh yang kita transferkan mentornya. Jadi yang nerima jadi tipsnya gini, ketika kita ada mitra baru yang join sama kita, closingnya sama kita tinggal cek tim kita, ketika kita mau transfer mentor, itu cek dulu aktif nggak yang mau ditransfer itu. Misalkan tadi yang mau ditransfer Kang Aswin ya, Kang Aswinnya ditelepon dulu, Kang masih aktif tuh? Gitu. Oh udah enggak, di bisnis sebelah, oh jangan kalau gitu, jangan ditransferin, karena nanti kasihan nggak ada yang ngebimbing ini nanti. Telepon misal, oh masih aktif Kang, oh udah taruh. Kang ini mau naruh ya, ada mitra saya nanti mentornya Kang Aswin, oh siap gitu kan.
Kan pertanyaannya siapa sih yang nggak mau jadi mentor kan gitu? Pasti mau lah. Karena setiap misalkan nanti pergerakan bisnisnya berjalan, dapat sesuatu kan dari perusahaan, dapat ada sesuatu lah, terhitung lah di sistem kan gitu. Nah, yang kita simulasi tadi itu adalah kalau kita duplikasi minimal 2. Coba kalau misalkan kita simulasi 4 ya. 4. Nah ini udah kebanyakan sebenarnya. Enggak tega. Di generasi ke-7 aja udah 239 jutaan. Ya. Pakai e-money nggak bisa. Jadi udah nggak cukup karena 20 juta doang. Jadi harus pakai bank ini mah. Iya. Nah ini ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat dahsyatnya bonus Unilevel itu dari simulasi ini. Buat teman-teman nanti yang belum punya filenya boleh nanti kita share. Ya. Kang Azin silahkan mau nambahin, monggo. Ya, baik. Nah, barusan Bapak dan Ibu sekalian kita mendengarkan banyak informasi yang dahsyat ya. Cuman memang harapan kita kan sebelumnya kita menentukan untuk home sharing ini harapannya bisa sharing bareng gitu ya, sharing bareng. Kemudian mungkin nanti teman-teman Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan juga diperbolehkan ya. Silakan kira-kira ada nggak sesuatu yang memang pengen banget gitu saya tahu jawabannya gitu. Ya, saya juga sebenarnya ada nih beberapa nih. Termasuk yang tadi Pak Alfian yang bahwa Trend Connect itu akan menjadi wadah untuk produk digital kan menarik nih. Yang produk digitalnya apa nih ke depan kan gitu. Karena ada Pak Isan yang sering konfirmasi ke saya, Kang. Saya ini mau jualan pulsa. Oke, jualan pulsa bilang. Tapi kan sudah ada saingannya. Jualan herbal juga udah ada kan gitu ya. Jualan misalkan penghemat BBM gitu ya bahasa beliau seperti itu juga udah ada. Terus apa sesuatu yang bisa membedakan gitu kan? Nah ini kan hal yang menjadi menjadi penting gitu ya untuk kita ketahui bersama apa nih perbedaannya dengan yang lain gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak ada satupun bisnis menurut saya ya, nggak ada satupun bisnis, nggak ada satupun produk yang saat ini ya nggak ada saingannya. Pasti selalu ada Pak, gitu. Maka saya bilangnya seperti itu gitu. Nah, tapi kan kita ingin tahu nih kira-kira apa nih yang bisa membedakan. Nah, salah satunya ternyata yang tadi ya Trend Connect ini menjadi satu yang beda banget gitu dengan yang lain. Saya belum menemukan aplikasi yang seperti Trend Connect ini gitu. Nah, cuman saya ingin tahu kan nanti ke depannya seperti apa. Ya, makanya tadi Pak Hari bilang, oh ini akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Oh baik Pak kalau gitu, kita pasti tambah semangat gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Karena apa? Karena jujur ya teman-teman sekalian ya, saya kan bergerak di dunia digital gitu ya. Itu margin antara produk fisik dan produk digital jauh banget gitu. Jadi kalau misalnya saya mau memilih nih ya, kalau niatnya saya nggak ingin membangun sebuah kerajaan bisnis, ingin dapat untung aja gitu, saya mending langsung jualan produk digital Pak. Gitu. Teman-teman saya ada yang jual buat software WhatsApp dan sebagainya gitu kan. Ya udah saya jualan itu aja. Cuman kan itu mah beli putus, Bu. Misalnya kita jual, ya kita dapat pada saat itu gitu. Nah, kan kita ingin membangun sebuah kerajaan bisnis. Ya kan? Ya, kerajaan bisnis, makanya tadi konsep duplikasi sebagainya itu kan penting. Kan kita nggak terus-terusan jualan terus gitu ya. Nah, kan makanya saya sangat support sekali gitu ya dengan konsep-konsep yang ada di sini. Maka penting bagi kita semua, oke lah memang di sisi lain kita menguntungkan uang gitu kan. Ya, bukan uang. Tapi di sisi lain juga kita harus punya aset digital gitu bahasanya. Yeah. Yang mana ada kita nggak ada kita tetap jalan kan gitu. Itu kan konsep perusahaan kan. Nah sebenarnya kan kita ini seperti membeli franchise ya. Franchise cuman franchise-nya pribadi kan gitu ya. Nah kita kan punya satu perusahaan milik pribadi ya, kita jalan, kemudian kita bisa bangun tim ya insya Allah bisa jalan. Nah itu kan yang menjadi tujuan kita tuh sebenarnya di sini kan seperti itu gitu. Nah, alhamdulillah sekarang dua-duanya sudah ada nih, tinggal nanti bagaimana nih kita akan dengarkan ya dari Pak Isan atau Pak Alfian boleh nanti ke Pak Al yang detailnya ya. Cuman saya ingin nanya nih, karena gini, data kita
yang download Tikon ini baru sekian persennya dari yang seharusnya. Jadi dari jutaan nih, tuh aduh baru berapa 0, sekian persen. Jadi mungkin ini saya juga justru pengen nanya misleading informasinya di sebelah mana? Karena kita juga kan menentukan strategi bisnis itu kan by data. Jadi bukan hanya fakta, perkiraan, persepsi dan lain-lain. Karena kita menentukan strategi bisnis itu benar-benar by data. Jadi mudah-mudahan nih dengan pertemuan ini segera mengiklankannya, mengkampanyekan tentang Tikon. Semakin banyak orang tahu nanti tentang Tikon, kira-kira nih kalau pada suatu saat, pada satu titik, timingnya pas, kalau Tikonnya berskor kan keren. Nah, gitu. Gitu kan. Jadi detailnya Kang Alfian, misalnya itu ranahnya rada IT mau biasanya orang muda. Ya. Jadi memang cita-cita ke depan ini Tikon kita jadikan sebagai wadah produk digitalnya Traininnet. Apa aja produknya itu sedang kita rancang. Yang jelas dia akan jadi produk digital. Saat ini yang realisasinya paling terlihat adalah e-learning. E-learning itu bisa kita cek, dia masih gratis sekarang. Nanti akan ada modul yang lebih lengkap, misalkan tentang pelatihan ini Kang, misalkan convert selling secara gimana sih cara masarin produk secara online. Nanti ada pelatihannya, ada modulnya, ada toolsnya, caranya gimana, video. Nah itu kita bikin berbayar. Nah ketika si mitra beli itu akan ada skornya. Nah itu kan menarik. Jadi ketika itu tuh bisa dibeli siapapun, dan ketika ada yang bisa beli lagi kan, iya kan, produk digital kan gampang diakses, bisa hari itu langsung dapat juga produknya gitu. Nah kurang lebih kayak gitu Pak Ihsan. Jadi produk-produk digital lainnya itu sedang kita konsep. Yang saat ini masih berjalan, yang terlihat realisasinya paling terlihat itu adalah e-learning. Sama masih combine. Combine itu produk digital sama produk fisiknya ada. Contohnya apa? IoT, misalkan yang lampu. Itu kita kombinasikan antara kecanggihan teknologinya sama produknya yang bisa mengontrol lingkungan ya. Nah, paling itu untuk produk-produk digital yang akan dikembangkan di Tikon, Kang Ihsan. Jadi intinya gini, intinya adalah rekan-rekan semangat dulu mengkampanyekan Tikon. Jadi kalau gini lah, kalau ibaratnya yang downloadnya sudah banyak kan, nah kita juga akan menentukan strategi karena dari yang download itu kan ada data. Berarti apa yang kita launchingkan, program apa yang kita launchingkan pertama kali dulu. Karena contoh misalnya gini. Kalau contoh ya ini e-learning paling banyak nih, berarti kita akan nanti yang berskornya di e-learning gitu. Jadi contoh itu ya. Makanya yang paling penting adalah Tikonnya disosialisasikan sehingga nanti kita punya data apa yang akan segera berskornya. Karena dengan begitu tepat sasaran. Oh ternyata yang lakunya ini nih. Jadi ketika kita ciptakan efektif efisien. Jadi teman-teman rekan-rekan menjualnya juga mudah karena istilahnya market sudah nerima manfaatnya. Jadi kan gratis sekarang ya. Nanti ketika ditingkatkan menjadi ada skornya berarti kan berbayar ya. Orang akan tahu manfaatnya. Sudah tahu manfaatnya gitu. Jadi dari 7 fitur yang ada, mudah-mudahan itu semuanya disosialisasikan ya. Jadi biar kita tahu datanya mana yang kita akan launching pertama gitu. Program mana yang kita berbayar lah ya. Gitu. Ya. Silakan. Kalau misalkan gini, kalau teman-teman mau ada pertanyaan atau mau di-sharingkan mengenai kendala-kendala di lapangan, mungkin silakan. Nah, boleh silakan, mumpung ada kesempatan. Ada sesuatu yang memang
mau diketahui banget gitu ya, silahkan. Jadi nanti kita sering diskusi aja, jadi jangan terlalu formal ya. Ya. Santai aja silakan. Ada nggak yang mau kira-kira nih yang mau ditanyakan gitu kan? Nanti kedepannya seperti apa? Ada? Silakan. Boleh angkat tangan. Nah boleh, mangga. Saya sangat ini Pak, sangat senang dengan tampilan Tikon ini Pak. Cuman yang jadi kendala itu saya rasa tidak semua mitra HP-nya itu cukup RAM Pak, RAM sama ROM. Nah, jadi ketika buka Tikon itu kan ada Berat, Python 517. Ketika kita menghapus aplikasi ini nih Python 517, kalau buka di Tikon 517 nggak bisa. Apa sangat lebih efisien ketika di Tikon itu dibanding ya bisa dibuka gitu Pak. Ya, jadi untuk saat ini memang aplikasi Tikon itu dia belum bundling dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi tetap memang harus install. Kayak kasih contoh di aplikasi Gojek, ketika kita mau pakai fitur Go Live atau Go Glam atau apapun, kita ketika klik fitur itu dia harus install ke Play Store. Jadi konsepnya masih sama. Jadi memang, tapi kita jadiin masukan Kang. Jadi kita jadikan masukan, coba kita nanti masukin ke tim IT, bisa nggak? Misalkan di Tikon itu, misalkan agak gede nggak apa-apa, kapasitas apps-nya agak gede, misalkan 70 mega, 80 mega nggak apa-apa, tapi aplikasi dalam bisa langsung masuk ke aksesnya. Oke, kita jadiin masukan Kang, siapa tadi? Kang Rahmat, siap. Ada lagi? Mungkin yang lain, teman-teman yang lain? Paling ada tambahan dari Paytrend ya, itu untuk minggu ini sudah, untuk minggu depan ya, insya Allah sudah selesai Promitra ya, Promitra. Jadi bagi yang berminat membeli Promitra itu karena sangat bagus ya, 10.000 untuk terjadi sesuatu 25 juta, 10.000-nya sebulan. Jadi gini. Promitra. Jadi Promitra itu harus buat mitra. Ya jadi lanjut. Oh, sudah pernah tapi pernah berhenti? Oh ya, itu masih lanjut berarti. Itu masih lanjut. Ya, tinggal lanjut. Karena gini ya, ya 10.000 itu luar biasa. Termurah. Nggak ada saya lama di insuran itu coba cek ke seluruh perusahaan manapun itu untuk mengcover 25 juta. 25 juta itu tidak kecil ya, karena uang sekaligus. Uang pertanggungannya uang ya Pak pertanggungan. Uang pertanggungan itu 25 juta, itu luar biasa. Karena kita itu kan tetap ada resiko ya. Jadi orang tua kita, misalnya saya nih dengan usia seperti ini berpeluang itu kalau 25 juta itu meninggal tidak dengan tidak karena kecelakaan. Jadi ibaratnya itu meninggal dengan sakit atau meninggal dengan tenang. Itu 25 juta. Ya. Nah, kecelakaan jadi 50 juta, Bu. Jadi 50 juta. Double cover. Jadi hanya 10.000 ya. Jadi 10.000 sebulan. Itu udah murah. 10.000 itu udah luar biasa. Jadi kan sebenarnya Promitra ini adalah produk asuransi ya, Kang Ihsan, produk asuransi yang dikeluarkan hanya 10.000 per bulan atau 120.000 per tahun. Dalam 1 tahun 120.000 doang. Itu kita udah dapat uang pertanggungan sekitar 25 juta untuk ketika kita meninggal tanpa kecelakaan. Tapi kalau kita kecelakaan uang pertanggungannya 50 juta. Karena konsepnya kalau saya sih mau, Pak. Dan saya kemarin nanya, itu kita udah dipotong belum karyawan gitu Promitra? Harusnya mah dipotong buat Promitra karena konsepnya asuransi jiwa itu kan sebenarnya ketika kita meninggal paling nggak ngerepotin orang-orang yang kita tinggalkan. Ada sesuatu yang buat mereka bekal. Nah konsepnya kan seperti itu. Jadi luar biasa lah Kang buat Promitra yang 10.000. Jadi ibaratnya tadi 10.000 kali berapa tahun oge
K25 juta hese gitu kan. Jadi ini kan hanya 10.000 tapi memastikan kita memindahkan resiko, mengalihkan resiko. Itu yang pertama. Yang kedua insya Allah dalam bulan ini juga ikhtiar umroh. Kita lagi perbaiki data-data kita lagi dan insya Allah ini yang tadi ya, karena kita ini sekelas bank gitu ya, maka tidak akan merugikan mitra yang sudah mengikuti program. Nah jadi cuman barriernya nggak ada nih. Kalau dulu kan harus ada DP-DP-an gitu ya, itu barrier, penghalang. Nah sekarang itu ketika saya niat umroh berarti tinggal mengikuti program, yaitu langsung 200.000 per bulan. Nah berita baiknya kan ada bonus generasi dan seterusnya ya. Ya jadi ada bonus cashbacknya 15%, lumayan gede. Nah jadi 10 tahun itu 200.000. Jadi kalau target umrohnya adalah 10 tahun adalah 200.000. Kalau 5 tahun 375.000. Kalau 3 tahun 600.000 ya. Jadi insya Allah itu beres juga di bulan ini, insya Allah launching di awal Agustus. Kalau Pro Mitra sudah bisa dipesan di minggu depan ya, di minggu depan udah bisa. Ya jadi mudah-mudahan dengan tambahan fitur ini khususnya ikhtiar umroh mah ada bonus generasi, jadi keren lah gitu. Ya silakan, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Ini pada diam-diam mengerti atau gimana? Atau kaget? Bukan hanya banyak duit Pak, banyak apa ya, jadi banyak program ya. Banyak program, jadi bukan sekelas bank sebenarnya. Tapi lebih dari itu kan ya. Jadi mau umroh ada, asuransi ada, apalagi coba. Cuman memang kadang seperti ini Pak, tantangannya di luaran gitu ya. Kadang-kadang bagi teman-teman yang mungkin jadi saking semangatnya barangkali ya, dia ingin semua gitu. Semua dijalankan ya kan. Semua pulang diambil gitu kan, asuransinya diambil, askinya diambil, produk-produknya diambil gitu kan, semuanya diambil. Memang ada juga yang ternyata justru malah jadi stuck gitu. Nah, jadi ada juga seperti itu Pak gitu. Makanya saya ke teman-teman, Kang saya bingung nih, apa nih yang harus saya lakukan nih. Masih ada banyak yang seperti itu, khususnya bagi teman-teman yang lama yang mau aktif lagi. Kang saya mau ini lagi, tapi apa yang harus saya lakukan sekarang? Gitu. Oke. Nah, gitu. Jadi ada yang seperti itu. Apa gitu? Geraknya seperti apa atau apa dulu gitu ya, dari mana mulainya. Nah banyak yang seperti itu Pak. Oke. Jadi tadi ya kalau dalam marketing mix itu satu yang paling kita harus siapkan itu pertama kan market kita itu luas. Karena sudah bukan hanya sekedar MLM, hanya sekedar tadi produk, kita juga sudah siapkan digital dan lain-lainnya. Nah artinya apa? Pangsa pasar kita itu makin meluas. Nah tinggal ketika kita mau menciptakan suspek atau pengaruh yang dipengaruhi si pangsa pasar ini terpengaruh, itu kita harus tahu tadi misalnya kita mau jual tikon nih, kita bukan jual ya programnya ya, karena kita masih gratis. Nah kita sesuaikan dengan pasar yang kita bidik, ya. Jadi suspeknya apa nih? Yang apa tools untuk suspeknya apa? Kayak tadi misalnya kalau misalnya ke pengemudi Grab ya kita bisa jadi produk Piakra yang keluar kan gitu. Tapi brosur-brosurnya Piakra. Jadi target marketnya apa? Suspeknya apa? Nah, termasuk Tikon. Marketnya mana? Suspeknya Tikon. Nah, termasuk tadi pangsa pasarnya apa? Suspeknya GX. Program GX gitu. Jadi kita menentukan dulu strategi kita gitu, strategi untuk kita mau arah pasarnya seperti apa. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah duplikasi. Contohnya apa? Yang nggak boleh dirubah adalah pola 2 tim. Jadi kiri kanan itu yang harus nggak dirubah. Jadi harus sama bahwa tadi ya kunci awalnya itu adalah sebanyak-banyaknya dulu nyiptain 11.000.
Kalau dulu bayangin harus langsung 375. Udah ngobrol, wah tertarik, sabaraha mayana 375 jengkang gitu kan. Kan orang bengong itu bengong, tungtungna sedih bersama. Langsung kan mau ngusir kumaha gitu kan tak ke kita. Nah, jadi aduh kalau 11 ya ibaratnya ya saya pernah kemarin ngobrol dengan salah satu mitra. Beliau itu kerjanya di BUMN, mitra di sini. Pas saya ke bawah, Pak, ini konsepnya gini. Jadi kita ini jangan sampai tidak membapan 11.000. Nah, oh ya, jadi kalau gitu nanti ada, oh ya kita juga nanti ada rumah juga landing page dari perusahaan gratis. Ya jadi itu bisa langsung sebar aja langsung. Nah itu jadi, nah itu nanti itu yang kita sebut nanti toolsnya kan ada di situ, ada produk, ada GX. Nanti mau yang kita hajar mana, mau yang mana duluan nih. Nah jadi tinggal landing page-nya itu disebar. Nah jadi ketika sudah terpengaruh nih, jangan lama-lama. 11.000, ya ibaratnya ya kalau udah ibaratnya dipinangnya dengan 11.000 dan Bismillah ya. Kupinang dengan Bismillah. Nah, jadi 11.000-nya, aduh, bisnis apa yang tadi luar biasa, valuasinya lebih dari bank, bukan BPR, programnya bukan hanya produk penghemat gitu kan, banyak produk, kita ada digitalnya juga, terus dengan modal 11.000, aduh. Makanya ini nanti insya Allah dari perusahaan akan kampanye 11.000, bisnis 11.000 itu benar-benar ibaratnya kaosnya dan lain-lainnya, pokoknya itu benar-benar bisnis 11.000. Jadi istilahnya itu biar kaget lah bisnis 11.000 gitu ya. Jadi dapat apa kan nanti penasaran nyari kan dia jadi bisnis 11.000 itu naon gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini strategi perusahaan bisa berbarengan dengan di offline ya, di offline dan online bisa langsung luar biasa. Sebenarnya bisnis 11.000 tadi itu Kang, itu dia udah bisa buka loket kan. Jadi mungkin teman-teman yang pernah di bisnis loket tahu kalau misalkan kita daftar loket, kita mau usaha PPOB, itu mesti top up atau deposit minimal 500.000 atau 1 juta untuk bisa jadi modal baru bisa jualan. Nah di kita 11.000 aja udah bisa daftar tuh, langsung jadi loket. Top up-nya berapa? Terserah, minimal 50.000. 20 kan, malah kan tuh 20.000 udah bisa jualan loket. Dari mana kalau 20.000? Dari buat top up. Enggak, buat top up-nya. Dari transfer apa? Kan kalau ke sini nih dari Bank Mandiri bisa 20. Nah, 20.000 aja udah bisa jualan tuh. Tinggal kita jualan. Nah, itu untuk loketnya. Sama gini Kang, nambahin dikit. Terkait dengan misalkan yang Kang Hasin bilang tadi, saking semangatnya semua produk disikat, akhirnya bingung mau mulai dari mana kan gitu. Sebenarnya tinggal balik lagi ke kita passionnya di mana sih? Misalkan saya mah kayak tertarik di herbal nih bagus, udah fokus ya dulu coba di situ. Tek. Karena gini, ada yang namanya faktor non teknis. Ini kan faktor teknis ya. Faktor teknis kita pelajarin, ada produk, ada sistem. Ada yang namanya faktor non teknis. Apa itu faktor non teknis? Mental kita. Ketika kita memulai sesuatu, mentalnya siap apa enggak? Apa mau coba-coba aja? Karena ini akan menentukan sekali bagaimana ke depan. Karena hasil yang ke depan itu terpengaruhi oleh mindset kita sama mental kita di awal. Terus apa yang kedua adalah konsistensi, Kang. Konsistensi itu seberapa konsisten kita menjalankan bisnis ini. Contohnya Kang Asdin tuh konsisten. Dari awal dengan segala macam perubahan dia ngikutin dinamikanya seperti apa, ngikutin terus. Dan akhirnya mendapatkan satu titik sesuai dengan konsistensi yang beliau dapatkan sekarang. Dan insya Allah ini akan meningkat terus Kang ya. Meningkat terus sesuai dengan kita kan juga berubah karena menyesuaikan dengan keadaan ya. Misalkan situasi pandemi yang menyebabkan produk-produk itu sebenarnya berat geraknya. Tapi alhamdulillahnya kita jalan gitu, bahkan cenderung bocoran aja nih, cenderung omset itu cenderung naik gitu buat perusahaan. Ini kan sebuah pertumbuhan yang positif sebenarnya. Sama yang ketiga adalah sebenarnya yang paling penting itu adalah persistensi. Persistensi itu ketika kita tuh punya mental yang nggak gampang nyerah. Baru kena yang kayak tadi Kang, 300 berapa bisnisnya? 375 jengkang gitu ya.
terus kitanya juga ikut lemes gitu. Nah itu Harusnya kenapa gitu ya? itu persistence itu penting ketika kita punya sifat-sifat mental. Oh ya udah Kang, kalau gitu ada kok yang 11.000 kalau mau mah gitu. Coba-coba dulu we. Jadi kita nggak gampang nyerah gitu, nggak gampang terpengaruh karena sering ditolak. Karena ditolak itu sebenarnya adalah proses, bukan kegagalan. Menurut saya penolakan itu adalah proses kita menuju langkah berikutnya. Itu adalah step loh. Jangan itu tuh tidak dihitung sebagai step. Penolakan itu adalah step. Kita maju ke step berikutnya. Ditolak lagi itu step berikutnya. Nanti di titik tertentu kita akan dapat tuh kalau pernah lihat video yang ngegali berlian itu ya. Aduh, udah capek, tinggal dikit, nyerah. Karena kita nggak tahu sebenarnya seberapa dalam sih kita harus menggali. Galian tiap orang akan berbeda-beda. Allah akan mempercayakan Allah mempercayakan sesuatu kepada manusia itu akan berbeda-beda kapasitasnya. Ada yang mungkin gali dikit udah dapet, ada yang gali dalam udah dapet gitu kan, beda-beda ya. Nah itu tadi Kang faktor non teknis yang mungkin harus kita jaga, kita pelihara, mental, konsisten, terus persisten, terus belief, keyakinan ya. Kita mesti punya keyakinan bahwa kita tuh bisa kok, kita tuh adalah makhluk yang diciptakan tuh sudah pilihan dari bermiliaran Kang, sperma, yang dipilih adalah kita. Yang terlahir ke dunia adalah kita. Kita tuh makhluk pilihan, jangan gampang nyerah, mesti tough di lapangan. Nah, itu faktor-faktor non teknis yang sebenarnya mempengaruhi teman-teman dalam menjalankan bisnis apapun, nggak hanya di bisnis TrainingNet. Nah, itu aja sih. Ya. Nah, bicara tentang mental ini menarik Pak Alfian. Pengalaman itu tentang mitra-mitra. Insya Allah nggak ada di sinilah gitu ya mitra-mitranya itu. Jadi ketika leader-leader para mitra ada yang pindah ke sebelah, ya kan? Nah kita kan langsung ngeluarin satu produk, itu keren banget kan, apa ya produk pertama? Inalep Propolis ya. Nah datangnya ada Propolis, kemudian apa kata mitra itu? Ini mah produknya pasaran gitu. Wah gitu kan, nggak jadi gitu kan, pasaran. Kemudian udah datang lagi kan yang lain-lain, ada Imun, ada apa? Ada Viagra gitu. Kemudian ada apa lagi? Ini mah produknya kurang bermasyarakat gitu. Terus maunya yang seperti apa kan gitu. Ya kan? Ya ini produk pasaran nggak mau, produk yang kurang bermasyarakat juga nggak mau gitu. Padahal kan tergantung dirinya sendiri ya. Jadi ya ini berkaitan kembali dengan mental tadi gitu ya. Makanya kalau saya sendiri menjawab kepada teman-teman yang memang seperti itu gitu ya. Kecuali leader ya, kalau leader mah harus tahu semua produk, harus tahu semua strategi, harus tahu semua ya ikhtiarnya lah gitu ya dijalankan. Karena leader itu harus bisa menjawab kan, gitu kan, menjadi solusi. Misalnya ada yang nanya-nanya tiba-tiba nanya Google Ads. Nah kan kalau misalkan seorang leader gimana itu? Makanya leader ya harus belajar tentang Google Ads dan sebagainya gitu ya. Nah kalau saya sendiri ke teman-teman yang memang seperti itu, ada 3 hal yang perlu dilakukan gitu ya, biar bisa langsung gerak aja minimal dulu. Pertama amalan unggulan. Amalan unggulan udah jelas ya, kita udah ada amalan Yusuf Mansur kan ya. Itu sok aja satu frekuensi, itu penting banget. Kemudian yang keduanya produk unggulan, seperti yang katakan tadi oleh Pak Alfian ya. Jadi di mana dulu nih produknya, itu aja dulu. Saya lihat Kang Daud lebih banyak di Viagra, Pak Jasman lebih banyak di Indobio gitu kan ya. Jadi ya nggak apa-apa, silakan sana aja dulu. Nah kalau saya sendiri memang dari awal-awal saya oleh Propolis gitu. Makanya testimoni yang paling banyak masuk ke saya itu oleh Propolis sebenarnya gitu. Ya kan, nah sekarang alhamdulillah saya juga menampung yang lain dan ternyata alhamdulillah semakin banyak juga. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau misalnya mau ada testimoni, share aja di grup-grup tuh ya. Ada kan grup diskusi, ada grup testimoni ya. Nanti saya pindahin ke grup testimoni. Karena yang testimoni itu satu arah gitu ya. Kemudian yang ketiganya yaitu strategi unggulan. Nah ikhtiar unggulannya apa gitu. Strateginya apa, misalnya kayak gini. Oke saya mau jalankan Instagram marketing aja. Nah itu aja dulu, pelajari aja dulu. Jadi jangan semua Google Ads semua dia ini, semua di kadang-kadang ya dengan situasi yang seperti ini gitu ya, malah jadi nggak jalan kalau misalnya semua dipelajari gitu. Karena ada juga teman-teman saya, termasuk saya sendiri sebenarnya gitu ya. Kalau ada course apa tuh Pak, saya ikutin aja semuanya dulu gitu. Tapi nanti aja ininya belajarnya gitu, sesuai dengan kebutuhan gitu. Mungkin di sini ada nggak yang suka kalau misalnya ada tiba-tiba iklan apa gitu, Instagram marketing atau apa langsung ikut ya. Belajar enggak gitu. Ya nggak apa-apa sih, itu penting banget. Barangkali nanti kita setelah menjadi leader kan, kita harus tahu itu. Nah, jadi menurut saya sih itu dulu. Jadi
amalan unggulan ya, kemudian produk unggulan sama strategi unggulan. Apa nih yang strateginya nih? Oke, Kang, saya mau fokus dulu aja di Facebook marketing misalkan, Facebook Ads gitu. Ya udah berarti setiap hari gitu ya, pas bangun tidur itu udah pikirannya FB Ads aja gitu. Gimana cara kita menguasai FB Ads itu gitu. Ya kemudian pas waktu mau belajar udah jangan dulu mikirin misalkan tiba-tiba ada yang share teknik WhatsApp marketing gitu kan, tentang apa, udah jangan dulu, fokus aja itu dulu. Itu yang saya rasakan soalnya. Karena kalau misalnya kita ingin belajar langsung semua, aduh perlu energi yang luar biasa gitu. Lama gitu. Iya lama gak ngasih apa-apa gitu. Jadi jangan pernah berhenti sebelum apa yang kita tekuni itu menghasilkan, minimal sekali aja. Nah, itu udah begitu udah ngasilin, ntar kita tahu nih, oh cara menduplikasinya gini, akhirnya makin gede. Gitu. Jangan pernah berhenti misalkan satu teknik, jangan pernah keluar dari teknik itu ketika kita belum berhasil. Coba dulu sampai mentok, sampai capek gitu, benar-benar kita udah bener, aduh kayak nggak bisa gitu, baru coba metode lain. Tapi kalau misalkan ini mesti cobain gitu terus. Kalau saya sih prinsipnya jangan ninggalin satu konsep ketika itu tuh belum menghasilkan kan. Nah itu dahsyat banget, itu lebih hebat lagi kan. Gitu. Ada juga yang misalkan, oke Kang, saya mau offline. Oke, kalau offline ya udah offline gitu. Dulu sempat ada leader juga di Training.net yang sekarang udah keluar, dia punya prinsip seperti ini. Oke, saya mau fokus di offline, ya. Mungkin teman-teman juga tahu lah gitu ya. Dia komitmennya seperti ini. Saya setiap pagi harus keluar rumah. Dan pada hari itu jikalau saya tidak closing maka saya gak akan pulang ke rumah. Sampai seperti itu gitu komitmennya. Ekstrim banget kan gitu ya. Lah saya nanya. Malah bisa 2 hari. Saya nanya, terus kalau misalnya nggak closing, di mana kamu tidur, gitu kan? Di mana antum tidur gitu? Di masjid katanya gitu. Di hotel Pertamina. Di hotel. Ternyata ada yang sampai seperti itu gitu ya. Ya walaupun sekarang kan udah zamannya dunia digital ya, kita memang banyak sekali strategi-strategi yang bisa kita pelajari. Nah tapi di banyaknya strategi itu, di banyaknya produk tadi gitu ya. Kita bisa milih, walaupun sebenarnya kalau saya lihat ya dari segi testimoni yang hadir yang muncul Pak Alfian itu luar biasa Pak testimoninya ya, banyak sekali yang masuk gitu ya, teman-teman para mitra yang merasakan dampaknya yang luar biasa, senang membantu orang-orang yang kurang sehat dan sebagainya. Paling kalau dari saya pribadi mungkin ini Pak Ihsan sama Pak Alfian ada sedikit saran barangkali ya. Saya kadang-kadang agak iri Pak dengan melihat produk-produk di luar gitu ya. Entah gak tahu gimana dampaknya dan sebagainya. Kan ini udah jelas nih dampaknya udah luar biasa kita tahu. Tapi tampilan gambarnya bagus banget gitu. Desainnya itu kayak gimana ya. Keren banget apalagi kalau misalnya tambah dengan ambasador dan sebagainya gitu kan ya. Itu Pak kalau misalkan kita bisa dapat satu gambar aja, satu ambasador aja misalkan ya. Itu viralnya luar biasa. Gitu. Dan saya pikir para mitra akan terbantu ya, misalkan ya ada siapa misalkan jadi ambasadornya atau apalah gitu ya. Walaupun memang sih sebenarnya dari secara konsep network marketing dari dulu sebenarnya justru menghilangkan itu semua sebenarnya. Nah, tapi kan sekarang zamannya digital Pak. Zaman digital perlu ada sesuatu yang memang gimana ya? Ya dari segi tampilan desain sehingga ketika kita promosi itu udah langsung nyebar aja gitu. Anggaplah misalnya satu artis siapalah gitu ya, pegangin oleh propolis gitu. Itu dahsyat banget itu. Apalagi kalau misalnya tambah video ini insya Allah akan sangat keren. Sempat saya sampaikan ke Pak Alfian ya, untuk desain. Siap, insya Allah untuk itu kita terima masukannya Kang. Ya. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang mau bertanya? Ayo santai aja. Iya. Oh, generasi ya. Mas sekarang masih terpisah ya. Oke. Ntar dicatat dulu ya, Kang ya. Nanti di obrolin di belakang. Kalau nggak salah itu untuk loket satu generasi kalau nggak salah ya, Kang ya. Satu generasi ya. Nanti kita tampung dulu, Kang, masukannya buat loket. Insya Allah nanti kita coba diskusikan di internal. Ya, jadi gitu Pak Ihsan. Jadi secanggih apapun sistem kita, sebagus apapun produk kita, tapi kalau misalkan kitanya mindsetnya udah di awal, ini mah susah, ini mah berat, itu mau gimana kita mau gerak gitu, susah. Karena itu problemnya bukan di luar, tapi di internal. Nah ketika kita berhasil mengatasi problem di internal kita,
apapun produknya, apapun sistemnya, itu bakal gerak tuh, maju. Karena contoh, kurang gila apa coba? Tahu Tirto Utomo, pencipta Aqua? Kurang gila apa coba zamannya musim minuman berwarna dan berasa, dia ngeluarin air putih. Di mana pada saat itu orang-orang minumnya air masak biasa dan gratis. Dia ngeluarin Aqua ke dalam kemasan, kurang gila apa coba. Dan akhirnya terbukti kegilaannya dia dengan boncos selama 5 tahun. 5 tahun loh dia boncos gerugi, nggak dapat untung tuh 5 tahun kan. 5 tahun dia nggak dapat keuntungan. Nah tapi dengan konsistensinya dia believe, dia yakin di satu saat, dan akhirnya kebentuk marketnya satu, Hyundai. Kebentuk lagi marketnya baru. Akhirnya sekarang orang-orang taunya Aqua, mau Fit juga Aqua namanya. Mau apa juga Aqua namanya gitu. Itu saking konsistennya, akhirnya brandnya begitu kuat. Nah itulah sebenarnya banyak ya pelajaran-pelajaran di luar yang kita bisa petik gitu untuk bagaimana kita menjalankan sesuatu itu. Kita mesti dari internal dulu kita udah pede gitu. Jangan sampai kita krisis identitas itu misalkan, wah ini produknya teknologi, aduh saya mah gaptek gitu misalkan. Itu tuh namanya krisis identitas. Nanti akan terbentuk kita seperti mensugesti diri kita sendiri, kita gaptek. Coba diganti polanya, Pak ini produknya digital, meskipun kita ngerasa gaptek, tapi bahasanya menantang juga ya, kayaknya challenging juga nih kayaknya. Nah kayak gitu tuh sebenarnya itu akan mensugesti kita untuk mencoba untuk belajar. Dan akhirnya ketika kita belajar bertahap, kita akhirnya paham gitu. Nah itulah sebenarnya yang faktor non teknis yang jadi faktor yang paling penting lah menurut saya Kang dibanding yang lain. Ya. Silakan. Ngobrol santai aja ya. Iya. Biar nggak tahu. Atau saran juga. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Jadi kalau justru itu kebalik pertanyaannya. Jadi gini, kita itu yang nyiptain pasar, ya kan? Kita itu yang nyiptain pasar. Jadi tentukan produk yang menurut kita why-nya atau kenapanya dapat menurut kita. Jadi kayak tadi Kang Asdin propolis ya, itu why-nya dapat. Sehingga ketika kenapa Anda memasarkan ini, oh begini gitu kan. Jadi why-nya dapat dulu. Jadi kayak grup yang lain misalnya Piakra gitu ya, misalnya. Ya why-nya dapat. Why-nya dapat ketika kenapa kita memasarkan Piakra, ya karena hampir semua orang pakai motor dan lain-lain lah gitu. Jadi why-nya dapat dulu. Nah, jadi kita mau pilih dulu yang menurut saya why-nya dapat versi saya. Ya, jangan versi orang, versi saya. Tiru, amati dan duplikasi yang sudah. Jadi misal grup Kang Asdin ini, why-nya dapat nih. Ya, tiru, amati, duplikasi yang sudah dilakukan. Misalnya grup lain misalnya apa, ya kita tiru, amati dan duplikasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan sampai kita tuh gini, ya tadi ya, supaya tidak baru juga ini kita coba lagi yang ini, ya itu nanti repot. Oke, ditambahkan lagi. Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan kita kesulitan dalam mencari passion kita Kang di produk yang mana, itu sebenarnya di awal kita ada tuh di presentasi di how to start, itu adalah langkah awal adalah pakai dulu. Pakai dulu itu untuk mengetahui kita seberapa cocok dengan produk ini. Nanti akan ada tuh satu produk, kayaknya cocok banget nih. Dari situlah akan berangkat testimoni. Dari situ kita gampang nawarin ke orang. Coba bayangin kita menawarkan produk ke orang lain, tapi kita nggak pernah tahu ini tuh produk apa. Itu akan susah. Beda ceritanya ketika kita menawarkan produk ini ke orang lain, tapi
kita udah ngerasain manfaatnya. Itu akan jalan aja kayak sungai yang mengalir gitu kan. Kayak misalkan saya nih udah nyobain B-Imun sama apa B1 sampai B10 itu Kang, B Gastro. Nah, begitu Pak RT yang punya kontrakan main ke rumah, saya ceritain gitu doang, saya nggak nawarin. Terus dia boleh Kang 1 gitu. Waduh gimana cara jualannya nih? Itu kan karyawan. Nah, akhirnya ya itulah sampai sekarang belum saya follow up lagi. Tapi dari situ aja sebenarnya kalau mau di closingin bisa. Karena dia udah tertarik gitu. Dengan cerita saya aja saya belum menawarkan sesuatu dia udah tertarik. Nah, itu Kang. Sama kalau misalkan mau mencari referensi kira-kira produk apa yang kira-kira sekarang tuh yang bisa jadi tren. Kita tinggal lihat aja misalkan saat ini kondisinya musim pandemi, maka situasi orang saat ini butuh imunitas, namanya imunitas, lebih bertahan buat kesehatan. Nah itu bisa tuh, kita kan ada produk-produk Inolife, ada B-Imun, ya kan. Produk-produk Indobio kita itu juga sebenarnya punya kandungan untuk mempertahankan imunitas yang B1 sampai B10 itu. Nah kabar baiknya insya Allah nanti akan ada penyesuaian harga B1 sampai B10. Dan harganya nggak naik sih, insya Allah turun. Yang B1 sampai B10. Jadi silahkan nanti begitu udah turun, silahkan dirasakan manfaatnya. Gitu kan? Ya, ada lagi? Ya. Jadi Pak, tentang produk ya Pak, saya sempat nawarin ke teman, kebetulan punya bengkel. Di sebelum kejadian itu, dia juga ditawarin dari menghemat BBM dari bisnis sampingannya. Koreksi. Nah, yang dia tanyakan itu, apakah ada tanggung jawabnya ketika produk kita dipakai malah merusak gitu. Soalnya yang bisnis sebelah itu malah merusak gitu Pak. Nah ketika si efek samping dari Viagra itu kalau merusak nanti tanggung jawabnya gimana gitu. Nah saya bingung jawabnya gimana Pak gitu. Ya. Jadi gini Kang, kalau misalkan in case dia pakai terus rusak, insya Allah kita akan tanggung jawab. Kalau misalkan rusak. Tapi pertanyaannya adalah, masa yang lain pakai nggak rusak, dia sendiri rusak? Kan gitu. Yang lain udah bertahun-tahun nih misalkan pakai nggak kenapa-napa, malah mesin makin bagus, makin ini. Nah, Kalau yang lain nggak berani kan, kalau ini berani iya. meminta pertanggungjawaban. Boleh nggak apa-apa. Tapi nanti kita cek, benar nggak penyebabnya kerusakan itu memang karena penggunaan Viagra. Kita akan cek secara orang ahli ya. Nanti kita datengin orang mekanik mungkin yang tahu. Oh iya Pak, ini karena penyumbatan misalkan. Oh ya berarti bermasalah, kita insya Allah kita ganti. Dan kita harus perbaikan dong ke depannya. Nah, kalau misalkan nggak terbukti ya punten dibongkar motornya gitu misalkan. Ternyata misalkan karena memang ada sesuatu nyemplung, misalkan ada baut nih pernah nyemplung jadi nyangkut gitu misalkan. Ya kan bukan karena Viagra Pak. Nah kalau kayak gitu ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Paling itu Pak. Insya Allah kalau misalkan ada kendala yang mungkin dirasa karena penggunaan Viagra, insya Allah kita siap untuk memfasilitasi. Kalau misalkan mau dicek atau mau diapain, gitu Pak. Ada lagi? Ngobrol santai aja sampai jam 10 menit lagi mungkin ya. Ya. Asarnya 10 menit lagi. Kalau paket saktinya belum juga. Paket sakti itu masih Belum ya? Oh, boy. Untuk produk B-Imun itu nanti insya Allah kita akan sesuaikan. Jadi pembeliannya minimal 2, harganya tetap 100.000. Jadi pembayarannya adalah 200.000, tapi dapatnya 2. Jadi satu set itu dapatnya 2. Karena sebenarnya dari sisi perhitungan dia tuh dari vendornya ada sedikit menaikkan harga karena dia ada improvement, ada perbaikan dari sisi misalkan kemasan, terus botol,
Habis itu segi rasanya juga, rasanya insya Allah yang baru udah perbaikan. Cuma yang baru sekarang yang botol agak panjang itu harganya masih sama, belum disesuaikan gitu Bu. Tapi untuk paket sendiri belum ada, insya Allah nanti coba kita diskusikan. Ya siap. Ya, mungkin terakhir ada lagi nggak dari Bapak Ibu? Siap, siap. Saya belum cek detailnya Pak, bagaimana PUT yang sebelumnya treatmentnya, karena yang kita tahu kan yang baru aja, yang baru kan akan jadi cash ya, langsung masuk ke saldo komisi. Nah yang baru, kalau yang lama itu dia masih PUT ya Pak ya? Nah sebenarnya PUT sendiri itu bisa dibelanjakan di toko coins, di belanjaku, jadi ada merchandise segala macam. Terus di VO juga udah bisa belanja pakai PUT. Nanti kalau misalkan PUT-nya tidak cukup untuk dikemana-manain, itu tinggal chat aja ke kita, nanti kita konversikan ke dalam bentuk saldo, langsung ke saldo komisi gitu. Insya Allah bisa, tapi saat ini belum by system ya, masih berdasarkan pengaduan satu persatu orang. Tapi nanti kita coba masukin ke tim. Jadi jumlah nominal yang memang tidak bisa dibelanjakan apa-apa, nanti insya Allah coba kita konversikan ke saldo aja. Gitu Pak. Atau mungkin ini Pak Alfian, dulu pernah ada rencana di toko koin itu akan ada sembako kalau nggak salah. Mungkin itu bisa juga jadi alternatif ya. Kalau sembako mah kan memang kebutuhan sehari-hari ya. Nah itu gimana juga konsepnya dan sebagainya, barangkali itu bisa jadi ini ya. Ya itu juga sama sih, kita tunggu-tunggu semuanya. Cuman saya lihat sekarang yang terkecil itu tasbih digital ya, itu 15.000. Nah itu juga saya pikir bisa digunakan juga untuk, ya sebenarnya PUT bisa gunakan untuk membeli tasbih digital, karena ya paksakan aja untuk zikir ya, membantu kita zikir gitu ya, insya Allah. Silakan, mumpung ada kesempatan nih. Ini luar biasa nih. Oh iya, ini masih nyambung ya. Sekarang tiba-tiba kan tahu-tahu dapat ya. Rinciannya kalau dulu kan per hari ada tuh. G1, G2 transaksi itu kita tahu ya tabelnya. Langsung total. Sekarang tahu ikan tuh canggih kan, notifikasi udah langsung ada kan. Selamat Anda dapat bagi hasil 1 juta. Tahu gitu aja sekarang. Nggak tahu detailnya. Tahu 1 juta. Ya. Salah. Masih mending ya. Tahu dapat. Tahu nggak ada. Karena yang minggu masih tetap ya. Minggu itu. Iya, harus itu ya. Yang komitmen. Komitmen. Sama aplikasi Paytrenya jangan dibiarin, maksudnya kan itu roomnya tuh. Iya. Tetap perkembangannya bisa top up kayak loket lah. Terus loket kan sekarang hanya Bank Mandiri, nanti bisa link ke Paytre. Kayak gitu-gitu. Terus nominalnya juga. Kadang ada loket kan di atas, ada yang depositnya di atas 5 juta misalnya, kan nggak bisa saya top up kayak di luaran udah bisa top up nominalnya gede gitu, di loket kan masih rendah kayak gitu. Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Ya. Yang paling memungkinkan nanti kita diskusikan di internal adalah PUT yang nominalnya tidak bisa dikonversikan ke dalam bentuk produk, yang udah nggak cukup di kemana-manain lagi. Misalkan sisa 2.500 kan nggak ada produk yang harganya 2.500, maka itu insya Allah kita akan cairkan dalam bentuk cash. Tapi kalau misalkan masih bisa ditukar misalkan ke dalam produk apa gitu di toko coins ataupun di VO, ya kita diemin dulu. Takutnya kan memang mau dipakai gitu.
Gitu kita nggak bisa intervensi. Itu Pak paling. Yes. Paling murah 15.000 ya. Gitu paling Pak nanti kita ini. Terus masuknya juga bukan ke saldo Petren Pak, saldo komisi. Nanti akan ada keterangan di situ pencairan PUT mungkin. Komisi, nanti dari komisi kan bisa di withdraw ya. Withdraw ke Imani. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, umroh. Dulu kan saya daftarnya yang titanium, itu kan ada umrohnya booking seat umroh 3.500.000 itu kelanjutannya gimana? Itu juga lagi disusun dan insya Allah akan beres lah, insya Allah dalam bulan ini juga. Ditambahkan oleh Yang jelas nggak hilang Pak, ya. tetap ada ya. Nggak perlu. Nggak perlu Karena dan ya. dan secara umum gini Pak, secara umum kan konsepnya adalah si 3,5 juta ya, dulu DP-nya 3,5 juta. Intinya adalah kan totalnya misalnya kita kontraknya yang 10 tahun nih. Nah, berarti nanti tinggal berapa bulan lagi gitu, Pak. Jadi jadi kan harusnya kalau 10 tahun kan 120 bulan nih. Berarti nanti kurangi sekian 3,5 juta, berarti kan ya sama aja kita pergi juga gitu. Jadi tapi nyicilnya hanya tinggal sekian bulan gitu, Pak. Jadi tetap lanjut. Jadi nggak akan ada yang dirugikan lah insya Allah. Jadi selesai yang itu pun insya Allah beres lah bulan ini. Jadi sudah bisa nantinya bisa mensosialisasikan dari situ karena bisa jadi itu jadi core juga ya Pak. Jadi salah satu produk yang utama juga Bapak nawarin gitu kan. Jadi misalnya sekarang bisnis 11.000 sudah bisa ikut langsung ITR umroh kan gitu. Di kota kan suka tanaman juga, kalau harus beli banyak gitu kan hambur. Karena sebagian beli tanamannya gitu kan. Nanti kan bisa dipromosin ke orang lain. Saya buat tester minta aja Mas. Tiap bulan minta gitu. Jadi boleh itu jadi itu. Oke, kalau gitu kita break dulu ya. Mau dilanjut apa udahan aja? Gini aja. Jadi nanti teman-teman yang mau misalkan memanfaatkan tempat ini buat home sharing silakan. Tinggal atur jadwalnya aja nanti sama manajemen ya. Tinggal tanya nanti schedule yang tersedia kapan. Insya Allah nanti dari teman-teman manajemen siap memfasilitasi seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kumpul nih, nggak apa-apa, 3 orang, 4 orang, 5 orang silakan. Nanti kita bantu untuk siapkan tempatnya buat home sharing. Gitu aja. Nah, berhubung waktunya sudah asar, kita sudahi saja home sharing ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menukarkan waktunya dengan home sharing ini. Mudah-mudahan jadi sesuatu ke depannya. Tetap semangat. Saya tutup. Atau ada mau tambahan dulu Kang? Asdin silakan. Oke. Kalau nggak ada, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.